Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu di akhir pekan dalam minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 31 ayat 34 sampai 35. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan bagian dari kisah Laban mengejar Yakub, bagian keempat. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Rahel telah mengambil serafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Lalu kata Rahel kepadanya, "Jangan marah, tuanku, karena aku tidak dapat bangkit di hadapanmu, sebab aku sedang haid." Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemukan terafim itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks daripada ayat ini adalah setelah Yakub dan keluarganya, Lea dan keluarganya bersama istri dan anaknya, istri-istri dan anaknya itu, mereka pergi meninggalkan Laban secara diam-diam. Lalu kemudian Laban mengejar mereka. Dan sesampai di sana, Laban kemudian menjelaskan bagaimana dia merasa dihianati oleh mereka. Dan terutama lagi dia menuduh mereka, atau dia melihat bahwa dia kehilangan ada patung terafim namanya. Terafim adalah patung dewa yang disembah oleh mereka, keluarga mereka. Nah, saudara, dari hal ini Laban kemudian merasa sangat kecewa. Laban merasa dihianati oleh keluarganya ini. Lalu yang terjadi adalah Laban memeriksa tendanya untuk mencari terafim yang dicuri. Di dalam ayat yang baru saja kita baca dijelaskan bahwa Rahel kemudian menyembunyikan terafim itu di bawah pelana, dan dia menduduki terafim itu, dan dia berkata bahwa dia tidak bisa berdiri karena dia sedang haid. Dan karena itu Yakub tidak memeriksa di bagian itunya, bagian pelananya itu. Nah, saudara, kalau kita lihat di sana memang tidak ada alasan eksplisit mengapa Rahel menyembunyikan terafim itu. Tapi kalau kita bisa lihat dari sikap Rahel yang menduduki terafim itu, menunjukkan bahwa memang Rahel tidak percaya atau tidak menyembah terafim itu. Lalu apakah alasan mengapa Rahel harus mencuri terafim itu? Kemungkinan besar adalah balas dendam. Ia ingin menyakiti Laban. Ia percaya bahwa Laban sangat mempercayai dewa itu. Dan karena itu dia ingin mengambil dewa itu untuk menunjukkan bahwa kalau mereka pergi, ya Laban pun tidak akan dapat apa-apa di situ. Nah, saudara, kisah ini mengajarkan hal yang penting tentang balas dendam. Nah, saudara, seringkali keinginan kita untuk membalas dendam membuat kita melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang konyol, hal-hal yang akan membuat kita menyesal di kemudian hari. Rahel awalnya ingin membalas dendam. Dia mencuri terafim. Lalu kemudian dia jatuh dalam dosa yang lain. Selain mencuri, dia juga jatuh dalam dosa berbohong. Ketika Laban mencari terafim itu, dia berbohong kepada Laban. Saudara, balas dendam seringkali membuat kita melakukan dosa yang satu demi dosa yang lain. Balas dendam sering membuat kita masuk ke dalam jalan gelap yang membuat kita jauh dari Tuhan. Karena itu Alkitab mengajarkan kita, hendaklah kita mengasihi musuh kita dan mendoakan mereka. Termasuk mendoakan orang-orang yang bersikap jahat kepada kita atau menganiaya kita. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara, orang yang mengasihi sesama, termasuk orang yang membenci, mengasihi orang yang membenci mereka, akan hidup dalam damai sejahtera. Ketika saudara dibenci, dan saudara belajar untuk mengasihi mereka, saudara belajar untuk mengampuni mereka, maka saudara akan hidup di dalam damai sejahtera. Saudara akan tidur dengan nyenyak. Sebaliknya, jika saudara diliputi oleh dendam, saudara dikuasai oleh kebencian yang begitu mendalam, dan saudara begitu hidup dalam dendam terhadap mereka, maka mungkin saudara tidak bisa tidur dengan nyenyak. Saudara selalu berpikir bagaimana cara menyakiti mereka. Atau mungkin saudara selalu berpikir bagaimana mereka telah menyakiti saudara. Saudara, balas dendam dan kebencian yang berlarut-larut itu akan membuat kita hidup di dalam lingkaran kebencian yang tidak ada putus-putus. Kita terus begitu, setiap hari kita terus begitu. Dan akhirnya energi kita habis untuk meladeni rasa dendam dan kebencian kita itu. Sebaliknya, saudara, orang yang dipenuhi dengan pengampunan, orang yang memberikan
pengampunan kepada orang lain, dia akan hidup dalam damai sejahtera. Kalau orang yang dipenuhi dengan dendam, ya tidak akan tenang. Tapi orang yang hidup dengan pengampunan, dia akan hidup dalam damai sejahtera. Orang yang hidup dengan pengampunan, dia akan selalu mampu melepaskan rasa sakit hati yang dilakukan orang lain kepada dirinya. Tetapi orang yang hidup di dalam kebencian dan dendam, ia akan selalu merencanakan kejahatan bagi orang lain. Saudara, sekali lagi, dendam akan membawa kita jauh dari Tuhan. Karena itu, saudara, seperti Alkitab katakan, hendaklah kita mengampuni saudara kita, termasuk orang yang menyakiti kita. Itu bukan hanya berguna bagi orang lain atau orang yang kita ampuni, tetapi juga bagi kita. Dendam akan membawa kita jauh dari Tuhan, tapi pengampunan dan kasih akan membawa kita dekat dengan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya. Saudara, ada begitu banyak hal yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Ada begitu banyak kejahatan yang orang lakukan kepada kita. Tapi ingatlah bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal oleh kejahatan orang lain. Yang penting adalah kita harus tetap tekun melakukan firman Tuhan. Kita harus tekun mengasihi. Ini bukan sesuatu hal yang mudah, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Dengan anugerah Roh Kudus, kita mampu melakukan, kita mampu mengasihi, termasuk mengasihi orang yang membenci kita. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saat ini saudara sedang menyimpan dendam untuk orang lain? Mari kita mengambil waktu sebentar untuk berdoa agar Roh Kudus dapat memberikan kepada saudara kemampuan untuk dapat melepaskan pengampunan kepada orang yang telah menyakiti saudara. Saudara, marilah kita mengasihi sesama kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, bersyukur untuk kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah menjaga kami, merawat kami dari istirahat kami yang malam sampai pagi hari ini. Tuhan, kami boleh bangun, itu hanya karena anugerah-Mu bagi kami. Kami juga berterima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini, yang sudah mengajarkan kami untuk melepaskan diri dari lingkaran kebencian, melepaskan diri daripada dendam yang ada dalam hati kami, yang akan membuat kami semakin menjauh daripada Engkau dan tinggal di dalam kegelapan. Ajar kami untuk mampu mengasihi orang-orang yang membenci kami, termasuk orang-orang yang juga merencanakan kejahatan bagi kami dan mungkin telah melukai kami. Ajar kami untuk melepaskan pengampunan kepada mereka, sehingga kami boleh tinggal dalam damai sejahtera yang Engkau janjikan bagi kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah kami mengerjakannya dengan anugerah daripada Engkau saja dan untuk kemuliaan Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.